Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Firman Tuhan berbicara tentang kepemimpinan yang berdoa dan berjuang bagi umatnya. Setiap pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Tidak hanya memimpin dengan keputusan bijak, tetapi juga dengan hati yang peduli dan penuh kasih. Dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 7-14, kita melihat bagaimana Musa sebagai pemimpin tidak hanya menegur dosa bangsa Israel, tapi juga berdoa dan berjuang agar mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Ini adalah contoh kepemimpinan yang sejati, pemimpin yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Bangsa Israel telah melakukan dosa besar dengan membuat anak lembu emas sebagai berhala. Mereka berpaling dari Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam kemarahan Tuhan, hampir memusnahkan mereka dan membangun bangsa yang baru dari keturunan Musa. Namun apa yang dilakukan Musa? Musa mengakui kesalahan umatnya. Sebagai seorang pemimpin, Musa tidak menutupi dosa bangsa Israel. Ia mengingatkan mereka akan kesalahan mereka dan bagaimana mereka telah memberontak terhadap Tuhan. Seorang pemimpin yang baik tidak membiarkan dosa berlarut-larut, tetapi berani menegur dan membimbing orang-orang yang dipimpinnya menuju pertobatan. Kita melihat bagaimana Musa berjuang dalam doa bagi bangsa Israel. Ia tidak egois dengan menerima tawaran Tuhan untuk menjadikannya bangsa yang baru, tetapi justru memohon belas kasihan Tuhan bagi umatnya. Ini adalah tanda kasih seorang pemimpin sejati. Ia tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi rela berjuang bagi orang-orang yang dipimpinnya. Musa tahu bahwa tanpa pertolongan Tuhan, bangsa Israel tidak akan bisa bertahan. Itulah sebabnya ia memilih berdoa daripada mencari jalan keluar dengan kekuatannya sendiri. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan dan pergumulan, serta membawa umatnya kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita, apakah kita sebagai pemimpin, baik itu pemimpin bagi keluarga, di gereja, atau tempat yang lainnya, sudahkah kita memiliki hati yang mau berdoa dan berjuang bagi mereka yang kita pimpin? Atau jangan-jangan kita hanya mencari kepentingan diri sendiri? Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan berharga bagi kita, agar kita terus belajar dari kepemimpinan Musa yang memimpin bangsa Israel. Dan begitu pula juga kita sekalian boleh belajar sebagai seorang pemimpin yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan teladan kepemimpinan yang sejati melalui Musa. Ajarlah kami untuk mencari pemimpin yang bukan hanya memimpin dengan kata-kata, tetapi juga dengan doa dan kasih kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan dan tidak mencari kepentingan pribadi. Jadikan kami pemimpin yang berani berjuang dan berdoa bagi orang-orang yang kami pimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.